Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Vika Widada Channel. Nah, pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration, saat ini kita berada di bab 3, yang dimana ketika ini kita akan mempelajari mengenai networking pada VirtualBox. Nah, sebelum itu, apa saja sih yang akan saya bahas di bab 3 ini? Nah, yang pertama adalah ada Reset MAC Address. Yang kedua ada Network Model Net. Yang ketiga ialah ada NAT versus Net Network. Yang keempat adalah Praktek Net Network. Yang kelima ada Bridge Network. Yang keenam ada Host Online Network. Yang ketujuh ada Disable Windows Firewall. Yang kedelapan ada Internet Network Part 1. Dan yang kesembilan ialah Internet Network Part 2. Oke, langsung saja. Langkah pertama kita akan mereset MAC address. Oke, langsung saja kita akan mereset MAC address ya teman-teman. Kenapa kita perlu mereset MAC address? Karena untuk melakukan networking pada VM MAC address-nya itu tidak boleh sama. Cara mereset MAC address yaitu kita klik kanan, lalu setting, lalu kita pilih network, terus ininya NAT ya, NAT. Kita pilih advanced. Nah di sini MAC address-nya yaitu 080027C50F18. Nah sedangkan yang kedua, coba kita cek dulu setting network advance yaitu 080027C50F18 sama ya. Oke, satu lagi ya, apakah sama? Klik kanan juga, lalu setting, lalu network advance yaitu 080027C50F18. Ini sama semua ya teman-teman. Oke, kita akan mengubah MAC address ya biar tidak sama. Caranya yang diganti itu hanya yang dua, ini sama ini saja, yang ini nggak usah ya teman-teman. Oke, kita akan klik kanan, lalu setting, lalu network, lalu ini pilih net, lalu pilih advance. Nah lalu kita klik yang gambar biru-biru ini yang seperti kaset ya, kita klik. Nah ini jadi baru ya MAC address-nya itu 080027840317. Kita oke. Lalu yang satunya lagi kita klik, lalu setting, lalu network advance, kita klik ini lagi. Nah beda lagi kan teman-teman, jadi 080027CEA7G. Kita oke. Oke, selanjutnya kita ke materi kedua. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu Network Model Net. Nah seperti ini gambarnya, adalah menghubungkan VM atau biasa disebut OS ke internet. Terhubung ini melalui hidden interface milik OS. Hidden interface itu sendiri adalah interface tersembunyi atau interface tidak jelas. Di sini saya langsung memperhatikannya saja, oke? Nah, kalian bisa pilih VM yang mau di network pakai mode NAT. Untuk itu kita klik terlebih dahulu ya, karena kita pilih, karena saya ingin memilih ini. Coba kita klik, lalu kita setting. Oke, kita ke network. Nah di sini sudah mode NAT ya teman-teman. Oke, kita start ya. Nah ini masih running. Nah ini kita login ya teman-teman. Oke, lalu ketika laptop kalian sudah terhubung ke WiFi, ini saya juga sudah terhubung ke WiFi, kita akan mencoba klik mengetikkan VM kita yaitu dengan ping, lalu google.com, lalu klik enter. Nah di sini bertuliskan reply. Nah jika reply ini artinya berhasil karena laptop kita sudah terhubung ke WiFi. Nah jika sudah, saya akan mencoba mengecek IP berapa yang terhubung ke hidden interface di host atau laptop kita. IP yang akan diterjemahkan yaitu kita klik print IP address ya. Bentar.
Nah, oke, di sini IP-nya ialah 10.0.2.15 ya. Nah, jika sudah IP ini kita akan pin di command prompt. Oke, langsung saja kita ke command prompt. Oke, ini. Nah, kalau kita hubungan dengan host ini tidak akan bisa karena IP-nya itu sama. Kita akan mencoba mengopinya di command prompt. Kita klik ping, lalu kita ketikkan IP yang ada di Ubuntu ya. IP-nya tadi 10.0.2.15. Lalu kita enter. Nah, kan tidak bisa untuk diping di command prompt. Pasti tulisannya RTO atau requesting out. Jika sudah, kita akan mencoba mengecek di control panel ya teman-teman. Oke, kita ke control panel. Oke, ini. Lalu kita klik yang network and internet ini. Lalu kita klik network and sharing. Nah, ini. Nah, sudah. Lalu kita ke adapter setting. Ini ya teman-teman. Nah, di sini pada menu di sini tidak ada pilihan yang network. Tidak ada ya. Itu menggunakan hidden interface. Interface tersembunyi di sini tidak ada. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke materi 3 yaitu net versus net network. Nah, jika menggunakan net, di sini GoOS OS atau virtual machine kita akan mendapatkan IP acak yang sama karena GoOS OS atau virtual machine kita terhubung ke host melalui hidden interface. Melalui hidden interface ya teman-teman. Nah, karena mendapatkan IP yang sama, VM atau GoOS OS di sini kita tidak dapat saling berkomunikasi jika menggunakan net network. Di sini GoOS OS tidak mendapatkan IP yang sama karena tidak langsung terhubung ke hidden interface net network. Yang pertama terhubung ke switch virtual lalu terhubung ke host OS melalui hidden interface. Nah, ketika menggunakan net network ini GoOS OS atau VM kita dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Jika kita menggunakan net network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface ya. Namun terlebih dahulu terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Di sini switchnya adalah virtual. Jadi kita tidak bisa melihat secara fisik di mana. Jika kita menggunakan net network, maka sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Contohnya di sini terdapat 10.0.2.15. Sedangkan yang di bawah ini adalah 10.0.2.7. Seperti itu. Maka langsung saja saya akan mempraktekkannya. Oke, langsung saja kita akan masuk materi keempat yaitu praktek net network. Oke, langsung saja kita ke VirtualBox ya teman-teman. Oke, langsung saja kita sudah berada di VirtualBox ya. Oke, langsung kita sudah buka VirtualBox. Kita akan mencoba membuka dulu atau melihat dulu. Di sini kita akan membuka Ubuntu servernya ya. Kita klik kanan, lalu setting, pilih network. Nah, lalu kita ubah ke net network ya. Kita ubah ke net network ini. Untuk Ubuntu versi 7 ini bertuliskan not select. Nah, untuk membuat name ini caranya yaitu kita klik tool. Oke, ini kita klik tool dulu. Lalu kita mencoba mengubah nama ya di sini ya teman-teman.
Oke, sudah namanya. Lalu di sini klik apply. Oke, kita klik setting. Nah, kita ke network. Lalu kita akan mengubah ke network. Oke, kita oke. Yang satu lagi. Ke network, kita pilih ke net. Nah, jika sudah dua-duanya, kita ubah ke network. Jika sudah, di sini saya akan merunning virtual mesinnya. Oke, kita klik start. Oke, langsung saja. Ini sudah merunningnya ya teman-teman. Kita akan meloginkan dahulu. Yang meloginkan dahulu ya, teman. Passwordnya kalian. Nah, kalau sudah, di sini saya akan mengetikkan perintah untuk mereset sebuah IP address. Ketikkan sudo dh client min r enp0 s3, klik enter. Oke, kita password, klik enter lagi. Kita cek IP addressnya. Di sini belum ada IP. Kita akan meminta IP dengan mengetikkan perintah sudo ya, sudo dh client min r enp0 s3, klik enter. Kita akan cek IP address dengan perintah ketikan IP address. Enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address ya, teman-teman, yaitu dengan 10.2.4 ya, teman-teman. Lalu untuk yang virtual machine satunya, kita akan mencoba login. Kita login ya, teman-teman.
password. Nah, lalu langsung kita ke cek IP address. Di sini untuk mendapat IP addressnya yaitu 10.0.2.15. Nah, untuk VM yang kedua yaitu memperoleh IP address 10.0.2.15 ya teman-teman. Untuk itu saya akan mencoba mengepingnya agar saling terkomunikasi. Untuk yang pertama kita ping ya teman-teman. Nah, kita ping. Lalu ketikkan IP address yang VM kedua. VM kedua itu artinya 10.0.2.15. Klik enter. Nah, di sini bertuliskan reply ya teman-teman. Jika sudah reply, maka sudah berhasil. Untuk itu kita akan mencoba ngeping yang kedua ya teman-teman. Kita ngeping yang kedua. Tapping. Masukkan IP address dari VM yang pertama, yaitu dengan 10.0.2.4. Lalu enter. Nah, bertuliskan reply juga, maka ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke materi yang kelima. Nah, kita langsung saja ke materi kelima yaitu bridge network. Nah, di sini analoginya ya, atau disebut simulasi bridge network. Oke, di sini itu analogi dari bridge network, itu yang ada di gambar ya teman-teman. Jadi kita menggunakan bridge network, dia akan menyesuaikan IP address pada internet yang terhubung oleh host OS. Jadi seolah-olah VM itu langsung terhubung ke internet, yang juga terhubung ke internet juga terhubung oleh host OS. Jadi langsung saja kita ke Ubuntu servernya. Nah, kita ke Ubuntu servernya teman-teman. Ini kita klik kanan, lalu kita setting, kita network. Nah, di sini kita akan ganti bridge adapter. Nah, di sini namanya yaitu Realtek RTL 8852 AE WiFi 682.11 AX PCIe adapter. Ya, lalu kita klik OK. Oke, langsung saja kita ke runningnya. Kita klik start. Kita tunggu karena ini juga memerlukan waktu beberapa saat. Kita akan meloginnya terlebih dahulu ya teman-teman. Password. Nah, langsung kita ketikkan perintah sudo dh client min r ENT0 S3. Lalu ini untuk mereset IP address. Oke, di sini kita enter. Oke, kita akan memasukkan password. Oke, kita enter. Nah, di sini kita langsung request IP lagi dengan mengetikkan sudo dh client
WinR ENT0S3, lalu enter. Kita akan mengecek IP yang kita dapatkan. Kita ketik IP address ya teman-teman, IP address. Oke, lalu kita enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.1.21. Oke, saya ulangi. Saya mendapatkan IP 192.168.1.21. Nah, jika sudah berhasil terhubung, di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6. Nah, oke, selanjutnya kita akan ke materi 6, yaitu host only network. Nah, memungkinkan QoS OS atau virtual machine kita berkomunikasi dengan host OS atau laptop kita. Langsung saja kita akan praktikannya. Nah, untuk caranya kita itu pilih yang Ubuntu server ini ya teman-teman. Kita klik kanan, kita pilih setting. Nah, lalu kita pilih network. Kita ubah ke host only adapter. Host only adapter, kita pilih yang sudah ada. Kita klik OK. Terus user Linux atau Macintosh kalian bisa membuat di tools. Kita ke tools, lalu pilih yang host only ya teman-teman. Nah, sini kita pilih yang host only networks. Oke, kita klik. Nah, di sini saya sudah ya teman-teman. Ini jika di sini saya sudah, saya tidak perlu membuatnya lagi. Di sini saya langsung saja meraninya ya. Kita klik start. Kita tunggu ya. Nah, ini saya akan meloginnya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita akan mengecek IP address-nya. Kita ketikkan IP address. Kita enter. Nah, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.56.101. Saya akan mengecek IP address punya laptop saya di control panel. Kita buka control panel ya teman-teman. Control panel. Lalu kita klik yang network and internet. Nah, pilih yang network sharing center. Nah, lalu pilih yang change adapter setting. Nah, di sini pilih yang host only ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pilih yang host only ya teman-teman. Itu ini. Lalu kita detail. Nah, di sini saya mendapatkan IP address 192.168.168.56.1. Nah, lalu di sini coba untuk mengcopy-nya di command prompt ya. Kita buka ke command prompt ya teman-teman. Di sini untuk mengcopy-nya di command prompt. Ini kita mengcopy dari VM ke host OS. Caranya buka command prompt, ketikkan ping,
ketikan B, masukkan IP yang dipunyai VM kita ya. Yang dipunyai VM kita yaitu 192.168 titik 56 titik 101 192.168.56.101. Nah, lalu kita klik enter. Nah, maka jika bertuliskan reply, maka berhasil ya. Di sini maka berhasil ya. Ini sudah bertuliskan reply ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menguping dari laptop ke VM. Untuk caranya yaitu kita ini close dulu. Kita langsung klik ping saja. Ping, ketikkan IP yang dipunyai oleh laptop kita yaitu 192.168.56.1 192.168.561. Lalu kita jika mengetik dari laptop ke VM, maka kita akan harus mematikan terlebih dahulu Windows Firewall. Kita ke kontrol panel lagi ya teman-teman. Nah, lalu kita ke System and Security, klik, terus kita klik Windows Defender, pilih yang Run Windows Defender ini, lalu matikan, pilih yang Run ya, ini sama ini, lalu kita oke. Oke, kita langsung enter ya teman-teman. Nah, di sini tertuliskan reply ya teman-teman. Maka sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi ke-8 yaitu Internet Network. Nah, ini ialah gambar simulasi Internet Network. Ini adalah memungkinkan untuk VM kita untuk saling berkomunikasi. Untuk VM kalau saling berkomunikasi ya teman-teman. Untuk itu saya akan langsung mencoba saja. Oke, selanjutnya kita akan klik kanan, lalu kita setting, lalu kita ke network, lalu di sini kita ganti bridge adapter ya teman-teman. Nah, kalau sudah oke, yang satunya juga kita klik setting, lalu kita pilih network. Nah, di sini udah bridge adapter ya, kita oke. Lalu yang clone juga kita setting, lalu kita ke network, lalu kita ke bridge juga ya teman-teman, bridge, lalu oke. Sekarang kita akan login ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu kita klik mengetikkan perintah sudo nano plus etc plus netplan plus 00 installer config email. Lalu kita klik enter password, lalu kita enter ya teman-teman. Kita akan mengetik bintang this is the network config return
by sub Shopee kung PT. Lalu kita enter ya. Nah, jika sudah, tadi kan kita sudah mengetikkan sudo nano. Nah, lalu kita itu ketik yang di DHCP. Intro itu dihapus ya teman-teman, menjadi no. Lalu di bawahnya tambahi enter. Kita ketikkan addresses. Untuk tulisan addressesnya itu harus lurus dengan tulisan DHCP ya. Addresses kita ketik. Lalu kita ketikkan IP yang teman-teman inginkan. Kalau saya IP-nya yaitu 192 titik 168 titik 1 titik 1 space 4 kolom tutup. Lalu jika sudah, kita klikkan tombol keyboard CTRL-X ya teman-teman. Nah, kita ketikkan perintah sudo netplan ya teman-teman. Sudo netplan apply. Lalu enter. Nah, jika sudah, untuk VM yang satunya lakukan hal yang sama ya seperti tadi. Kita login terlebih dahulu. Lalu kita ketikkan sudo nano etc netplan. Press download installer. Config email enter. Nah, lalu kita simpan menjadi DHCP yang baru ya teman-teman. Menjadi no. Lalu enter sampai lurus DHCP. Lalu kita ketikkan address.
Halo, titik 2, masukkan IP. Saya menggunakan IP 192 titik 168 titik 1 titik 2 titik 2 voice combat. Lalu kita tekan CTRL-X. Jika sudah, kita ketikkan perintah sudo netplan ya. Netplan apply. Lalu enter. Nah, oke, jika sudah, kalian tutup VM ini, tutup kedua VM ini ya. Di-off-kan ya teman-teman. Dan network part 2, kita login terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kita tekan ping, lalu masukkan IP address VM yang kedua, yaitu 192 titik 168 titik 1 titik 2. Lalu kita enter. Nah, yang satunya kita login dulu. Enter. Enter. Lalu kita masukkan IP address VM yang ke satu ya, kita ping, lalu ketikkan IP address yang 192 titik 168 titik 1 titik 1. Kita enter. Nah, jika sudah tulisan 64 bit, kita berhasil ya teman-teman. See you next video.